بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berada pada bulan yang terletak setelah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang banyak keberkahan di dalamnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan mengatakan syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana pada bulan tersebut manusia berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba memperbanyak puasanya, berlomba-lomba memperbagus puasanya, berlomba-lomba memperbanyak salat malamnya, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahibati fillah, yang Allah inginkan dari semua itu, dari perlombaan ibadah yang kita lakukan, adalah keistiqomahan ya ikhwan. Tidaklah sesuatu yang baik seseorang berlomba-lomba dalam kebaikan, akan tetapi di waktu yang terbatas dia memperbanyak ibadahnya hanya pada bulan suci Ramadan. Bukan itu yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah dengan ucapannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun kepada mereka para malaikat seraya mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian takut terhadap negeri akhirat, urusan akhirat. Janganlah kalian sedih terhadap apa yang kalian tinggalkan dari kehidupan dunia, dan bergembiralah dengan syurga yang Allah siapkan untuk kalian. Ahibati fillah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan kita, dari perbuatan kita, dari amalan kita adalah keistiqomahan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqamah, yang terus menerus kita lakukan, wa in qalla, sekalipun sedikit-sedikit. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karamah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah keistiqomahan.
keistiqomahan dalam ketaatan, keistiqomahan dalam meninggalkan keharaman. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, innal karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah adalah senantiasa beristiqamah. Innallaha la yukrim 'abdahu, innallaha la yukrim 'abdahu a'zama min muwafaqatihi fima yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan karamah kepada seorang hamba yang lebih besar dibandingkan pemberian karamah berupa kesepakatan dia terhadap apa yang Allah perintahkan, terhadap apa yang Allah cintai dan ridhoi. Wahia ta'atullahi wa rasulih, yaitu berupa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ahibati fillah, bahwa karamah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah keistiqomahan, bukan yang lain. Terlebih lagi pada zaman sekarang, zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat, seseorang sulit untuk istiqomah di atas agamanya. Maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan, sebagaimana kita meminta tatkala salat, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah berupa jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, yang mana tatkala seseorang beramal dia istiqamah di atasnya, itu yang diinginkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolak ukur kebaikan seseorang itu diukur pada akhir hayatnya. Kalau tidak beristiqamah, maka kita tidak tahu apakah kita meninggal di atas kebaikan atau keburukan. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Dengan cara istiqomahlah supaya kita bisa mendapatkan kebaikan di akhir hayat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan tolak ukurnya adalah istiqomah. Berbicara berkaitan dengan istiqomah jamaah, apakah kita mengingat bagaimana tatkala pada bulan suci Ramadan perhatian kita terhadap Al-Quran, kefokusan kita terhadap Al-Quran? Bagaimana tatkala kita pada bulan suci Ramadan berbangga-bangga dengan membaca Al-Quran, berbangga-bangga dengan memperbanyak murojaah, berlomba-lomba dengan memperbanyak hafalan. Kemanakah itu semua? Tatkala kita keluar dari bulan suci Ramadan, seakan-akan kita tidak pernah lagi membaca Al-Quran, tidak usah berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran. Kemanakah itu semua? Maka ahibati fillah, yang diinginkan dari amalan kita itu bukan seberapa banyak, akan tetapi yang diinginkan adalah seberapa keistiqomahan kita di atas kebaikan. Makanya sahabat Sufyan bin Abdullah tatkala bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang Islam, kata beliau, ya Rasulullah, kulli fil islami syai'an la as'alu anhu ghairak. Katakanlah kepadaku sesuatu dalam agama Islam yang aku tidak akan tanyakan tentangnya kepada selainmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kemudian istiqomahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar mengatakan berimanlah kepada Allah, tidak. Tapi yang dimaksud dari keimanan dan amal baik adalah istiqomahnya. Maka ikhwan fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab, antastaqima ala din, antastaqima ala al-amri wan nahi. Engkau istiqomah di atas perintah Allah, menjalankan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau istiqomah meninggalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dan keistiqomahan pada zaman sekarang yang banyak dilalaikan oleh keumuman kaum muslimin adalah istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam memperbanyak mendalami ilmu syariat, yang mana dengan ilmu ini kita akan terbimbing, dengan ilmu ini kita akan mendapatkan kebahagiaan,
di dunia dan akhirat. Akan tetapi ternyata justru sebaliknya. Sebab kita mendapatkan kebahagiaan yaitu menuntut ilmu syar'i banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan mereka-mereka yang duduk di maraqis al-ilm, di tempat-tempat ilmu, di masjid, mereka duduk dengan para santri, para penuntut ilmu, banyak di antara mereka melalaikan ini, kesempatan menuntut ilmu. Bukankah ada seorang sahabat yang memiliki nasab yang rendah akan tetapi dimuliakan dengan ilmunya? Seorang sahabat Abdurrahman bin Abza yang pernah diangkat sebagai pemimpin Mekah menggantikan Nafi' bin Abil Harith. Tatkala itu Nafi' bin Abil Harith dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk menemuinya di Uswan. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi', siapa yang menggantikanmu ketika engkau hadir di sini? Kata beliau, Ibnu Abza. Umar bin Khattab bertanya, siapa Ibnu Abza? Nafi' bin Abil Harith menjawab, dia adalah salah satu maula dari maula kami. Maula itu adalah budak yang sudah dibebaskan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, astakhlifu maula ala ahli wadi. Apakah engkau meminta maula, yaitu mantan budak, untuk menjadi pemimpin terhadap penduduk Mekah? Yang mana notabene dari penduduk Mekah adalah mereka orang-orang yang memiliki nasab yang mulia, memiliki kehormatan yang besar, yang tinggi. Dan ucapan Umar bin Khattab ini bukan dalam rangka mengingkari, bukan maknanya nggak boleh budak itu menjadi pemimpin, bukan. Tapi beliau ya hanyalah seorang manusia, karena beliau memandang seorang pemimpin itu adalah mengurusi urusan rakyat. Sedangkan seorang pemimpin itu dibutuhkan memiliki jiwa yang besar, memiliki nasab yang bagus, memiliki ilmu, memiliki barakallahu fikum pengalaman. Maka di sini beliau takjub, kenapa kok budak yang dijadikan pemimpin? Apakah enggak ada yang lain? Maka Abdurrahman atau Nafi' bin Abil Haris menjawab, innahu qari'un li kitabillah. Sesungguhnya Ibnu Abza adalah pembaca kitabullah, orang yang hafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran. Wa innahu alimunil faraid, dan dia mengetahui tentang ilmu faraid. Maka kata Umar bin Khattab, inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qad qala, sesungguhnya aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an suatu kaum, dan juga Allah Subhanahu wa taala merendahkan dengan Al-Qur'an suatu kaum. Ahibati fillah, kemuliaan itu kita yang bisa usahakan. Kita apakah ingin menzalimi diri kita atau ingin memuliakan diri kita? Jika kita ingin memuliakan diri kita, muliakan dengan ilmu, muliakan dengan Al-Quran, muliakan dengan memperbanyak mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah sebab kita mendapatkan kemuliaan. Bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, bahkan keduanya. Makanya kata Al-Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, wajib memiliki ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, wajib memiliki ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya, wajib memiliki ilmu. Ahibati fillah, maka kita tahu bahwasanya cara kita mendapatkan kemuliaan adalah dengan ilmu. Artinya mulia itu merupakan pilihan. Bagi siapa yang ingin dimuliakan derajatnya di dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semangatlah menuntut ilmu. Dan barang siapa yang ingin direndahkan kehormatannya, maka tinggalkanlah ilmu. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau adalah termasuk orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan dikisahkan beliau pada hari Id itu tidak lepas dari mengajar. Maka beliau mengatakan, as'adu syai'in indana yaumal Id
talabul ilmi. Sesuatu yang paling membuatku bahagia, yang membuatku senang pada hari Id adalah menuntut ilmu. Yang mana kebanyakan manusia pada hari Id itu mereka meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan membaca Al-Quran, berpoya-poya, bersenang-senang dengan dunianya. Maka ikhwani fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbuhu Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ahibati fillah, banyak keutamaan dari menuntut ilmu dan tidak bisa kita uraikan seluruhnya. Akan tetapi ada satu hadis yang menjadi pedoman kita dan semua kita pasti menghafalnya, bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga, yang mana surga itu merupakan tujuan utama kita. Cita-cita kita terbesar adalah surga setelah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, ini baru menempuhnya saja, niatnya saja menuntut ilmu, belum pintarnya, belum, maka Allah akan mudahkan baginya jalan dengan sebab menuntut ilmu menuju surga. Maka di zaman sekarang ini sangatlah banyak wasilah, jalan, metode untuk kita menuntut ilmu. Bahkan tatkala kita berbaring di atas kasur, tatkala kita duduk di atas kursi, tatkala kita menunggu di atas motor, itu ada metode, ada wasilah, ada jalan untuk kita bisa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak Allah permudah kita dengan adanya gadget di tangan kita, dengan adanya channel-channel yang menyebarkan kebaikan, yang mengajarkan tentang ilmu. Itu sudah cukup untuk kita memperbanyak ilmu, untuk kita menuntut ilmu. Dan yang namanya menuntut ilmu tidak kenal usia, tidak kenal siapa dia, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang tua, mau dia seorang pedagang, mau dia seorang bengkel, mau dia seorang pejabat, mau dia seorang presiden. Maka tidak ada yang namanya pengkhususan. Seluruhnya wajib menuntut ilmu, dan menuntut ilmu merupakan wajib fardu ain. Dan setiap orang, setiap individu harus menuntut ilmu, karena dengan ilmu dia akan terbimbing kehidupannya. Hanya dengan ilmu dia mengetahui apa yang benar dan apa yang buruk. Kalau orang yang memiliki ilmu saja bisa tersesat sebagaimana orang seperti kaum Yahudi, maka bagaimana yang tidak memiliki ilmu seperti orang Nasara? Maka ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang diinginkan dari kita adalah keistiqomahan. Maka istiqomah adalah menuntut ilmu yang merupakan sebab kebaikan dan kemuliaan untuk kita. Jikalau kita bisa istiqomah mengejar dunia, apakah tidak bisa kita juga istiqomah mengejar akhirat yang merupakan hakikat dan juga kemuliaan serta kebahagiaan yang hakiki untuk kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma janubna munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma inna nas'aluka an taj'al kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin.